Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan saya Naufal Sidiki. Di sini saya akan memoderatori salah satu podcast pada hari ini, yaitu yang bertemakan mengulas wujud nilai berakhlak nih. Dan kita juga mengambil pembahasan mengenai internalisasi nilai dasar ASN berakhlak. Nah, kita juga akan melihat nih gimana internalisasi nilai dasar ASN yang berakhlak ini ke setiap institusi nih. Kita mengambil beberapa artikel yang dimana dijadikan dasar sebagai pembahasan kita pada hari ini. Pada hari ini saya kedatangan beberapa rekan saya. Yang pertama yaitu ada Mas Adi Prayogo. Halo Mas, makasih Mas. Ya, yang kedua ada Mbak Norvin. Halo. Yang ketiga ada Mas Syafiq. Halo, makasih. Dan yang terakhir ada Mbak Putri Rahmalia. Halo Mbak Putri. Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, cuman Mbak Putri nih yang nanyain kabar. Yang lain enggak. Oke. Pada kesempatan yang pertama ini tentunya kita akan membahas nih salah satu artikel yang dimana artikel ini diambil bersumber dari Antara News, yaitu dari Ibu Sri Mulyani yang menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan menggunakan sistem informasi mineral dan batu bara antar kementerian atau lembaga atau yang disingkat SIMBARA yang dibuat untuk mendorong transparansi pengelolaan sumber daya alam. Nah, di sini Ibu Sri Mulyani membuat atau menginisiasi sebuah sistem informasi big data yang dimana untuk mempermudah dan juga untuk memberikan salah satu pelayanan kepada pelaku bisnis dan juga institusi-institusi lain untuk saling memberi keterbukaan informasi. Tentunya di sini dalam pengembangan aplikasi ini terdapat suatu kelebihan ya. Dan kelebihannya ini tentunya akan memudahkan bagi setiap orang yang memiliki kepentingan tersebut. Nah, di sini kita akan mengulas nih orientasinya apakah sudah sesuai dengan core values dari ASN sendiri, yaitu mengenai berakhlak. Apakah di sini institusi tersebut sudah menerapkan hal tersebut sehingga manfaatnya bagaimana? Mungkin dapat kita mulai dari untuk rekan-rekan semua nih, untuk kita ngobrolin aja nih soal gimana nih sebenarnya SIMBARA ini memberikan sebuah keuntungan bagi institusi lain atau bagi pelaku bisnis nih, mulai dari bagaimana orientasi kepada pelayanannya, kemudian bagaimana akuntabilitasnya dan lain sebagainya. Mungkin bisa dimulai nih dari siapa nih? Aku juga pengen tahu nih, karena rekan-rekan semua nih yang lebih tentunya yang lebih ngerti soal berakhlak. Silakan yang ingin berpendapat mengenai berorientasi pada pelayanan dan lain sebagainya. Saya persilahkan. Jadi kalau menurut aku sendiri nih, dari SIMBARA ini merupakan sebuah kemajuan teknologi yang memberikan kemudahan tentunya bagi banyak pihak ya di sini. Nah, melalui data yang integritas serta memberikan kemudahan, ini sangat berkaitan erat dengan orientasi pelayanan. Jadi menurut aku sendiri, SIMBARA ini sudah memiliki poin orientasi pelayanan yang sungguh sangat baik. Juga dari SIMBARA ini mampu menciptakan transparansi dan akuntabilitas serta kepastian kepada stakeholder terkait data sumber daya alam. Jadi kan dari SIMBARA ini udah jelas ya, karena kan datanya dimasukkan ke SIMBARA, jadi juga bisa dibikin dengan SIMBARA ini bisa meminimalisir efek-efek lainnya sih, kalau menurut aku sendiri gitu. Oke, sebenarnya berarti SIMBARA ini juga sudah menerapkan beberapa poin mengenai core values itu tadi ya berarti Mbak? Iya benar. Kalau dari rekan-rekan yang lain, Mas Adi, Mbak Norvin dan juga Mas Syafiq, ada berpendapat? Mungkin mau nambahin, boleh? Oke, silahkan. Jadi SIMBARA ini kan lahir dari perkembangan zaman. Ini tadi disebutkan bahwa mulai dibentuknya sebuah sistem informasi dengan memanfaatkan perkembangan digital. Nah, ini menurut saya adalah core values bagian adaptif. Jadi ketika suatu masa atau adanya perubahan zaman, nah ini mungkin
Simbara ini melihat adanya peluang dari perubahan zaman tersebut, lalu akhirnya membuat suatu tadi big data untuk merangkum semua informasi terkait mineral dan batubara antar kementerian dan lembaga. Begitu. Oke, berarti Simbara ini merupakan sebuah produk ya, terobosan ya, yang dimana terobosan di era teknologi sekarang ini Simbara bisa menyesuaikan dengan segala keterbatasannya, yang bisa membuka break the limit lah. Jadi ngebuka suatu informasi biar lebih terintegrasi juga satu sama lainnya. Oke. Mungkin suatu sebelum adanya Simbara ini mungkin terjadi keterbatasan, benar seperti yang dia ngomongin sama Mas Naufal. Mungkin dulunya tuh tidak ada satu tempat yang merangkum semua informasinya dengan jelas gitu sih. Jadi dengan adanya ini mungkin diharapkan seluruh stakeholder mungkin bisa melihat dan juga menyaksikan bersama-sama. Oke, berarti Kementerian Keuangan ini udah berpikir ke depan ya. Mungkin institusi lain juga diharapkan bisa nih seperti ini, dengan beradaptasi dengan teknologi yang udah ada di zaman sekarang nih, yang seharusnya udah berkembang nih di zaman sekarang, yang cenderung lebih memudahkan. Oke, untuk rekan-rekan yang lain ada tambahan lagi nih? Oke, mohon izin Mas Novan. Oke, Mas Adi dulu ya, Mbak Norvin ya. Oke. Tadi saya persilahkan Mas. Mohon izin, saya di sini pengen berpendapat. Tadi kan dari Mbak Putri sama Mas Syafiq itu udah jelasin terkait konsepnya berorientasi pelayanan, akuntabilitas serta adaptif. Di sini saya coba untuk menganalisanya terkait konsep kompeten. Nah, dengan adanya Simbara sendiri ini itu saya bilang itu mampu untuk mempermudah sinkronisasi laporan dan arus uang. Kita sudah tahu kalau konsepnya di pemerintahan itu terkadang untuk laporan dan arus uang itu sering tidak kompatibel karena kualitas dari SDM-nya sendiri itu masih rendah. Nah, itu sering terlihat pada saat BPK melakukan audit. Sering ada yang komentar wajar dengan pengecualian, tidak wajar. Itu salah satu bentuk dari pemahaman SDM-nya yang masih belum mumpuni ya. Dengan adanya Simbara yang berupa teknologi adaptif yang mengikuti perkembangan zaman, diharapkan kekurangan SDM ini yang tidak bisa diupgrade itu bisa diupgrade melalui penggunaan teknologi Simbara ini sendiri, seperti itu. Nah, dampaknya apa ya? Diharapkan dari adanya Simbara ini sendiri itu mampu meminimalisir adanya kesalahan atau tidak sinkronnya sebuah laporan dari arus uang itu sendiri. Itu sih kalau kompeten. Oke, berarti Simbara ini juga sebenarnya beranjak dari evaluasi apa yang terjadi di sebelumnya ya Mas. Jadi sebelumnya mungkin dengan metode-metode konvensional, sehingga adanya Simbara ini mempermudah sinkronisasi laporan arus keuangan itu tadi, sehingga dari evaluasi tadi beranjak jadi suatu inovasi baru yang ini sebenarnya terobosan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan ya Mas. Benar seperti itu sih Mas. Dan juga kalau boleh menambahkan ini Mas, sebenarnya dari konsep keseluruhan itu tadi Simbara sendiri juga memiliki nilai lebih nih. Nilai lebih terkait apa? Terkait nilai dasarnya yaitu harmonis di konsep core value-nya berakhlak tadi. Harmonis di bidang apa? Yaitu di bidang harmonisasi terkait database juga. Ini hampir mirip sama kolaboratif. Jadi dengan adanya Simbara sendiri ini membuat konsep-konsep terdahulu dari pemerintahan yang dia itu ego sektoralnya tinggi, yang mana dari Kementerian Keuangan itu datanya misal ada 1.000 pelaku usaha atau stakeholder terkait sumber daya alam. Ternyata di Kementerian SDM ada 800 kalau nggak 700 nih ya. Informasi yang tidak sesuai ini membingungkan masyarakat, membingungkan stakeholder yang berkepentingan di bagian sumber daya alam itu sendiri. Dengan adanya harmonisasi terkait database ini membuat hilangnya ego sektoral, sehingga antara Kementerian Keuangan,
dengan SDM dan sebagainya, mereka itu memiliki pemikiran yang sama sehingga mereka tidak sudah harmonis lah antara informasi A dan B, C, D itu udah tidak ada perbedaan informasi lagi, udah harmonis, setiap kementerian itu informasinya sama. Seperti itu sih Mas, kalau boleh saya menambahkan. Oke, berarti itu nggak menimbulkan sebuah kekacauan ya dalam sebuah informasi ya. Ternyata Simbara ini juga nggak cuma dari sekedar kompeten, kolaboratif, dan juga akuntabilitas atau yang lain sebagainya. Ternyata membuat juga harmonis di antara lingkungan kerja itu tadi ya Mas. Oke, menarik sekali sebenarnya. Oke, tadi Mbak Norvin juga ingin berpendapat. Saya persilahkan ini. Ya, saya setuju dengan pendapat rekan-rekan sebelumnya. Di sini saya coba menambahkan pendapat saya. Melalui sistem Simhara ini, di sini menunjukkan komitmennya Kemenku untuk menjaga kekayaan negara dan untuk mencegah pelanggaran yang mungkin ada di sebelum adanya sistem Simhara ini. Kemudian melalui dengan Simhara ini kan dia tuh pemeriksaan tuh berkembang secara modern gitu, mengikuti perkembangan zaman yang mana sebelumnya itu dilakukan secara konvensional, yang mana dan juga data yang dimiliki juga untuk dikelola itu kan besar. Jadi dengan adanya Simhara ini, data-data yang besar itu kemudian dikelola dengan efektif melalui big data ini dan dapat diakses melalui digital sehingga mengefisienkan waktu di sini juga didapat. Oke, itu saja. Oke, berarti Simbara ini memang sebenarnya salah satu aplikasi atau sistem informasi yang dimana memudahkan ya, nggak hanya dari segi antar institusi di pemerintahan, tapi juga antar pelaku bisnis. Itu ternyata Simbara ini juga nggak hanya sekedar sistem informasi yang juga big data analisis, tapi juga membuat cenderung pekerjaan lebih efektif dan efisien. Oke, kita di sini sudah membahas mengenai salah satu institusi kementerian, yaitu institusi Kementerian Keuangan. Tentunya kita juga akan beranjak nih di artikel selanjutnya. Artikel ini sebenarnya 2 artikel yang dimana salah satu institusi, namun dia membuat terobosan yang cukup bagus dan juga menerapkan sistem yang dimana sesuai dengan core values dari ASN itu sendiri. Oke, kita beranjak ke artikel selanjutnya, yaitu artikel yang pertama ada Audit Universe dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yaitu kolaborasi pemeriksaan internal dengan pemeriksa eksternal dalam membangun transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Itu dari segi bilateral antar institusi di dalam negeri. Tidak hanya itu, BPK juga ada SAI 20 yang dimana mengajak anggotanya untuk mengawal akuntabilitas pasca pandemi, sehingga bagaimana sih keterlibatan BPK di SAI 20 sehingga mampu nih sesuai dengan core value dari ASN sendiri, BPK mampu membuka informasi dan juga memberikan pelayanan dan juga beradaptasi dengan teknologi atau lingkungan di zaman sekarang. Oke, kita bahas yang pertama mengenai kedua artikel tersebut ya. Tentunya kita bahas dari satu saja karena ini memang satu institusi nih, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Oke, dari rekan-rekan mungkin ada yang mau berpendapat terlebih dahulu nih, bagaimana mengenai Audit Universe dan juga SAI 20 nih. Ya, tadi menanggapi 2 artikel tadi. Jadi 2 artikel ini sebenarnya ada perbedaan masa sebenarnya ya. Jadi di Audit Universe ini kita bisa lihat bahwa ini dilakukan saat awal pandemi. Jadi saatnya ada perubahan kondisi di mana Indonesia dan seluruh dunia itu mengalami adanya pandemi, di mana itu kan tidak semua negara itu siap, termasuk Indonesia kan termasuk negara yang tidak siap, sehingga ada perubahan sangat signifikan yang membuat banyaknya perubahan-perubahan yang tidak ditanggulangi. Seperti contohnya adanya penurunan pendapatan negara, lalu ada peningkatan pembelanjaan untuk bantuan sosial, serta juga ada banyak program untuk kesehatan. Nah, hal-hal ini kan hal-hal yang baru, sehingga pasti
banyaknya semacam masalah-masalah baru juga, dimana kan hal yang baru itu kan pasti cenderung regulasinya masih rendah, masih lemah gitu lah. Nah ini Audit Universe ini tuh semacam tindakan untuk menanggulangi perubahan tadi. Dan ini sesuai dengan core values berupa adaptif sekali lagi. Lalu untuk yang SAI20 juga ini core values-nya berupa adaptif juga, yaitu kondisi pasca pandemi, di mana bertujuan untuk menstabilkan ekonomi pasca pandemi. Begitu sih, dengan fungsi oversight, insight, dan foresight, dan dengan pengawasan, pemberian pendapat, serta melihat masa depan gitu. Jadi di sini ternyata Audit Universe dan juga adanya SAI20 ini dua hal yang berbeda ya. Namun lingkupnya masih pada satu institusi. Artinya mereka punya tenggat waktu yang berbeda. Yang pertama Audit Universe itu dilakukan ketika pandemi, dan juga SAI20 ini untuk istilahnya untuk setelah atau pasca pandemi ya, untuk merespon lah istilahnya dari segi perekonomian dan lain sebagainya. Dan kerjasamanya ini ternyata SAI20 juga antar negara, nggak cuman antara dua negara, tapi juga beberapa negara yang ada di dunia. Dan Audit Universe ini tentunya sebuah terobosan yang sangat bagus, karena juga tujuannya itu untuk pembangunan di Indonesia, artinya untuk transparansi dan juga akuntabilitas pemerintah daerah. Oke, di sini kita juga akan membahas hal lain nih mengenai yang berkaitan dengan core values dari ASN itu sendiri. Oke, dari sini rekan-rekan ada yang ingin berpendapat, mungkin Mbak Putri, dipersilahkan. Baik, untuk Audit Universe dengan SAI20 ini terlihat ya bahwa nilai dasar ASN yang terdapat dari keduanya ini memiliki banyak kesamaan di sini. Bisa kita lihat dari sisi orientasi pelayanannya ya, sama-sama memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu auditor keuangan negara, serta memberikan pemeriksaan secara komprehensif agar lebih terjamin transparansinya dan akuntabilitas dari suatu pemeriksaan. Begitu sih kalau menurut saya. Oke, jadi dari segi akuntabilitas memang sudah dapat ya dari institusi ini untuk istilahnya membuka informasi dan juga transparansi. Benar-benar. Dari rekan yang lain, dipersilahkan. Mohon izin berpendapat, Mas Novan. Dipersilahkan Mas Adi. Oke, terima kasih. Di sini saya hanya akan menambahkan terkait pendapat saya. Saya tetap konsisten menganalisa terhadap sudut pandang kompeten. Seperti yang dijelaskan sama Mas Syafiq tadi, antara peran BPK di SIA dengan Audit Universe itu terdapat perbedaan waktu, di mana Audit Universe itu fokus ke pas waktu pandemi, sementara yang SIA kan setelah pasca pandemi. Dalam sudut pandang kompeten sendiri di core value kompeten, auditor BPK yang telah mengikuti Audit Universe, mereka itu memiliki kemampuan dan kualitas yang lebih baik sebelum pandemi. Karena apa? Karena konsep Audit Universe sendiri itu lebih luas, lebih ke audit komprehensif, nggak hanya laporan keuangan aja. Itu menambah skills mereka dalam menganalisa mungkin audit kinerja atau mungkin audit apapun itu selain masalah laporan keuangan itu. Kalau masalah Audit Universe. Sementara dengan adanya SIA20, auditor BPK itu memiliki sharing partner dari negara lain, sehingga kualitinya dia, sehingga pengalamannya dia, sehingga skillsnya dia itu lebih teruji, karena setiap negara itu memiliki permasalahan masing-masing seperti itu. Itu semua bisa terjadi kalau ada kolaboratif juga dengan kerjasama dengan internal di luar BPK sendiri. Mungkin kalau yang masalah Audit Universe itu bisa kerjasama dengan KPK, bisa dengan kepolisian, bisa dengan PPATK dan sebagainya. Kalau kolaboratif dengan konsepnya SIA20 tadi, dia bisa kerjasama dengan negara Amerika, dengan negara Inggris yang udah memiliki pengalaman auditor yang udah berabad-abad, seperti itu sih Mas.
nilai plusnya. Oke, ternyata nilai plusnya juga tidak hanya berimpact pada output dari organisasi atau institusi tersebut, tapi juga dari dalam ya, istilahnya internalnya ini. Dari segi kompetensi bisa istilahnya terupgrade lah dengan adanya sharing partner dari luar negeri itu tadi ya, berarti ya. Oke, aku juga ingin bertanya nih kepada yang lain, gimana Mbak Norvin? Dipersilakan jika ingin berpendapat mengenai Sci20 ini dan juga Audit Universe. Dipersilakan Mbak. Oke, terima kasih kesempatannya. Dari dua artikel ini, dari segi nilai loyal dan adaptif di sini, menurut saya itu dapat ya. Karena dari segi loyalnya sendiri, dengan adanya pemeriksaan yang komprehensif ini, penggunaan big data ini kan lebih mampu mengatasi resiko-resiko adanya fraud yang dapat terjadi berkaitan dengan harta kekayaan negara, sehingga dengan ini pemanfaatan kekayaan negara dapat dimanfaatkan dengan baik. Kemudian dari segi adaptifnya itu, kondisi saat ini kan sedang dialami pandemi begini, dengan adanya konsep baru pemeriksaan di BPK melalui big data ini kan, ini tuh sudah sejalan dengan perkembangan zaman terus dan keadaan yang sedang terjadinya wabah pandemi ini. Jadi dari kedua ini sih menurut saya nilai dari segi loyal dan adaptifnya di sini tuh sudah dapat sekali. Mohon izin menambahkan ini untuk menyimpulkan dari obrolan kita kali ini, yaitu kementerian atau lembaga pemerintah melakukan tindakan adaptif dalam menghadapi perubahan lingkungan. Simbara dengan mengikuti perkembangan zaman digital dalam sistem informasi, sedangkan Audit Universe dan Sci20 dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Masing-masing dari lembaga akan bekerja sama kolaboratif dengan memberikan kompetensi sesuai bidangnya agar terciptanya hasil yang akuntabel yang dapat dipergunakan sesuai fungsi dan tujuannya. Dengan kerjasama kolaboratif yang baik ini, diharapkan juga adanya situasi yang harmonis antar setiap bagian serta peran dari masing-masing pihak untuk dapat memberikan informasi yang diperlukan. Tujuan dari kerjasama ini tidak lain adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar pengelolaan sumber daya, informasi, serta keuangan negara dapat disalurkan secara efektif. Dan semua hal ini demi kemajuan kehidupan berbangsa sebagai wujud loyal dari rasa cinta kita kepada Indonesia. Oke, di sini menarik sekali ya rekan-rekan semua mengenai dua artikel ini, yang dimana Kementerian Keuangan dengan Simbaranya itu tadi yang memfasilitasi antara institusi dengan pelaku bisnis dan juga Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang melakukan kerjasama internal dan eksternal, serta adanya Audit Universe atau SI20 ini yang menguntungkan dari segi Badan Pemeriksa Keuangan dan juga meningkatkan values dari Badan Pemeriksa Keuangan sejalan dengan core values berakhlak. Oke, mungkin saya cukupkan ya rekan-rekan semua. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua, kepada Mas Adi, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Syafiq, saya ucapkan terima kasih Mbak Norvin dan juga Mbak Putri. Terima kasih Mas. Di sini sama-sama. Terima kasih banyak Mas. Oke, mungkin kita akan berjumpa di lain waktu ya Mas. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mungkin di lain waktu kita bisa sharing lagi nih mengenai hal-hal lain atau mengenai permasalahan-permasalahan dinamika yang ada di suatu organisasi atau di Indonesia ini. Terima kasih rekan-rekan semua, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.